Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang pembuatan sabun padat dari minyak jelantah. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan proses pembuatan sabun padat dari minyak jelantah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku alternatif. Dan yang terakhir, menganalisis prinsip kimia hijau dalam pemanfaatan sabun dari minyak jelantah. Nah, sebelumnya, apa sih sabun itu? Sabun merupakan suatu produk pembersih yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sabun mandi merupakan salah satu kelengkapan mandi dan hampir setiap orang mempunyai sabun mandi untuk membersihkan kotoran di badan. Syarat mutu sabun mandi padat yang ditetapkan oleh SNI yaitu sabun padat memiliki kadar air maksimal 15%, jumlah alkali bebas maksimal 0,1%, dan jumlah asam lemak bebas kurang dari 2,5%. Nah, sabun dihasilkan dari proses hidrolisis minyak atau lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol yang dilanjutkan dengan proses saponifikasi menggunakan basa. Bisa menggunakan KOH ataupun NaOH. Untuk reaksi saponifikasi bisa dilihat di layar, yaitu dimulai dari trigliserida yang ditambah basa, itu akan menghasilkan gliserol dan juga sabun. Nah, berdasarkan wujudnya, sabun dibagi menjadi dua, yaitu sabun padat dan juga sabun cair. Sabun padat merujuk pada sabun dalam bentuk padat atau batangan yang dihasilkan melalui proses saponifikasi menggunakan NaOH pada minyak nabati atau lemak. Sedangkan sabun cair merupakan sabun yang dibuat menggunakan kalium hidroksida atau KOH sebagai alkali, sehingga akan menghasilkan sabun dengan tekstur yang cair. Nah, dalam hal ini kita menggunakan minyak jelantah sebagai bahan baku sabun padat. Apa sih minyak jelantah itu? Minyak jelantah merupakan minyak goreng yang telah digunakan beberapa kali penggorengan. Minyak ini merupakan limbah yang sering dibuang oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan minyak jelantah tersebut berwarna coklat kehitaman dan seringkali bau. Minyak jelantah apabila masih tetap dikonsumsi dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, darah tinggi, dan dapat mempengaruhi kecerdasan. Penggunaan minyak jelantah juga menyebabkan rasa gatal pada tenggorokan pada saat mengkonsumsi makanan yang digoreng dengan minyak jelantah tersebut. Minyak jelantah dapat dimanfaatkan untuk hal lain apabila kita tahu cara pengolahannya. Berdasarkan hasil survei, minyak jelantah di Indonesia mencapai 4 juta ton per tahunnya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan banyaknya rakyat Indonesia yang menggunakan minyak jelantah. Oleh karena itu, minyak jelantah ini sangat potensial apabila digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun padat. Adapun beberapa keuntungan menggunakan minyak jelantah. Yang pertama, mengurangi limbah. Minyak jelantah yang jika dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, sehingga dapat diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat. Salah satunya yaitu dengan memproduksi sabun padat. Yang kedua, konservasi sumber daya. Dengan memanfaatkan kembali minyak jelantah, kita turut berkontribusi dalam menghemat sumber daya alam yang digunakan untuk produksi minyak goreng baru. Yang terakhir, penghematan biaya. Penggunaan minyak jelantah dapat mengurangi biaya produksi sabun karena bahan bakunya lebih murah dibandingkan minyak goreng yang baru. Nah, dalam pembuatan sabun padat dari minyak jelantah ini juga menerapkan prinsip green chemistry, yaitu mencegah limbah, terus ada menggunakan bahan baku terbarukan, kemudian menggunakan pelarut dan reaksi yang aman, mendesain bahan kimia yang lebih aman, merancang proses kimia yang aman, mendesain untuk efisiensi energi, mengurangi turunan kimia, menggunakan katalis, mendesain untuk degradasi, dan yang lainnya. Nah, sebelumnya apa sih kimia hijau itu atau green chemistry? Kimia hijau atau green chemistry merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari desain dan optimalisasi produk kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan kimia berbahaya. Kimia hijau juga disebut sebagai kimia berkelanjutan. Prinsip-prinsip kimia hijau diterapkan untuk meminimalkan atau menghilangkan bahaya
yang diakibatkan oleh zat kimia terhadap lingkungan dan manusia. Dalam pembelajaran kali ini, kita memanfaatkan minyak jelantah untuk pembuatan sabun padat. Untuk proses pembuatannya bisa dilihat pada video berikut ini ya.